Untuk membahas terkait dengan tema utama kita yaitu pemulihan di sektor properti, kami sudah bersama dengan Head of Research and Business Indonesia, Arief Gunawan. Selamat pagi Mas Arief, Selamat seperti pagi, apa Kak. kondisinya? Ya, properti kita memang bisa dibilang masih menantang gitu ya. Kalau kita lihat di survei tadi disebutkan di Bank Indonesia, masih ada penurunan penjualan properti di pasar primer 10% secara tahunan gitu per kuartal 2. Semoga kuartal 3 kita melihat pemulihan, karena kalau kuartal 2 ini kan masih ada efek bawaan, kemarin sempat PPKM masih ketat di beberapa kota besar, dan itu saya pikir juga mempengaruhi minat belanja dan juga pola belanja masyarakat. Harapannya nanti ketika kuartal 3 ini ada sedikit pemulihan lagi, karena saya pikir masyarakat juga sebenarnya daya belinya tidak hilang, tetapi mereka menahan saja. Ini terlihat dari data lembaga penjamin simpanan yang menunjukkan bahwa dana nasabah 1 miliar ke atas itu sebenarnya juga masih tumbuh gitu. Dan itu menunjukkan bahwa daya belinya ada, duitnya ada, tetapi mereka belum mau spending kemana, karena masih menunggu keadaan. Dan ketika sekarang sektor properti sudah diguyur stimulus ya kan dari Bank Indonesia, dari pemerintah, dan di sisi lain juga ada indikasi pemulihan ekonomi, permintaan komoditas sudah mulai meningkat di negara-negara maju. Artinya nanti kemungkinan kita akan melihat bergulirnya ekonomi di Indonesia. Sektor pertambangan yang pertama mendapatkan efeknya, baru kemudian perbankan, dan kemudian saya pikir sektor-sektor lainnya juga akan mengikuti. Dan itu saya pikir juga akan membantu pemulihan sektor properti pada akhirnya di kuartal 3 ini. Oke, di sini menarik ya, karena kalau kita lihat juga dari survei harga properti residensial atau SHPR dari Bank Indonesia mencatatkan penjualan properti di pasar primer ini turun 10,01% begitu. Dan ini secara year on year di kuartal kedua tahun 2021. Dan kondisinya sudah dijelaskan tadi sedikit ya, kurang lebih adalah memang masyarakat yang masih tampaknya menahan daya beli ataupun juga menahan untuk membeli properti khususnya begitu. Nah, kemudian apa sebetulnya yang perlu dilakukan oleh para pelaku pasar begitu untuk melihat kondisi seperti ini, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menggenjot tetap penjualannya begitu? Ya, jadi menurut catatan kami di antara pelaku usaha properti itu ada dua kategori gitu ya. Kalau kategori pertama ini pengembang besar, mereka kecenderungannya memiliki kekuatan cash flow yang lebih tebal gitu ya. Jadi ketika ada tekanan mereka masih bisa bertahan. Jadi mereka strateginya defensif. Proyek-proyek masih tetap dijalankan pastinya, tetapi ya mereka masih berusaha menunggu pemulihan pasar, dan mereka tidak banyak melakukan ekspansi gitu ya. Mereka menahan diri dulu, tetapi bergantung pada kekuatan cash flow yang sudah mereka miliki. Sementara untuk pengembang-pengembang kecil, kategori yang kedua, kami melihat mereka akhirnya dipaksa untuk survive, dan mereka melakukan banyak inovasi gitu ya. Ada beberapa perusahaan properti, misalnya kita melihat inovasinya dari sisi penggalian dana. Mereka tidak lagi bergantung pada perbankan, karena bank juga semakin hati-hati, dan ketika perbankan berhati-hati, otomatis premi risiko dinilai tinggi, dan ya beban bunganya biasanya lebih tinggi meningkat. Makanya mereka kemudian mencari pendanaan misalnya di pasar modal. Mereka IPO misalnya, dan itu saya pikir sudah ada beberapa 2 atau 3 emiten properti sudah IPO tahun lalu, dan memang mendapat sambutan pasar yang cukup positif. Dan kemudian di sisi lain mereka juga berinovasi dari sisi penjualan produk, pengemasannya, kemudian produk-produknya itu menyasar pasar yang mana gitu. Karena kalau kita bicara pasar properti memang luas. Ada misalnya pasar properti yang sebenarnya kelembabannya tinggi, jadi ketika ada tekanan ekonomi mereka otomatis tidak lagi beli properti. Tapi ada yang sebenarnya masih ya tadi simpanannya di bank ada, dan kalau mau suruh beli properti misalnya dikasih stimulus dikit, dikasih pemanis, ada tambahan ini itu misalnya keuntungan buat mereka, biasanya mereka mau spending gitu. Dan kalau menurut pengamatan kami memang sektor ini yang masih tumbuh. Jadi pelaku usaha properti akhirnya ya mau tidak mau mereka melihat mana yang tumbuh dan mana yang enggak. Yang melihat pasar mereka bukan pasar yang 2 miliar ke atas itu, otomatis harus struggling untuk ya berinovasi. Oke, tadi sempat disebutkan berarti memang ada dilema ya di antara para pelaku usaha properti ini. Apakah memang terus lanjutkan proyek yang memang sudah dimulai dari sebelum pandemi, meskipun likuiditas juga terbatas begitu karena pandemi COVID-19, atau menunda dulu terus kemudian melihat kondisi yang lebih baik begitu. Nah, kira-kira kalau dari Mas Arief sendiri melihatnya seperti apa sih, langkah strategi apa yang baik dilakukan oleh para pelaku usaha di sektor properti? Yang pasti ini properti biasanya mereka akan mempertahankan brand atau image. Dan ketika kita bicara mempertahankan brand, maka jangan ada pengerjaan properti yang ditunda gitu. Karena kalau kita, misalnya saya pembeli, kemudian saya melihat ada proyek yang ditunda yang mau saya beli, kemudian dihentikan, misalnya dibukukan sementara, ya saya sudah berpikir macam-macam gitu. Wah, ini berlanjut nggak ini proyeknya gitu.
Jadi para pelaku usaha pengembang properti yang besar, mereka kalau memiliki proyek high rise building, mereka akan tetap melanjutkan pembangunan meskipun lajunya dikurangi. Tetapi mereka ingin menunjukkan bahwa proyek ini masih berjalan. Itu penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan ya brand mereka gitu. Dan itu saya pikir langkah yang tepat untuk dilakukan. Dan di sisi lain untuk pelaku usaha properti yang mungkin tidak bisa memiliki kapasitas membangun high rise building, mereka menggarap kelas menengah ke bawah, ya biasanya mereka mengandalkan pada bantuan stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Karena apa? Sektor menengah ke bawah ini juga sangat bergantung pada suntikan stimulus itu. Ketika mereka melihat ada pengurangan PPN, meskipun nilainya ya taruhlah 30-40 juta, itu buat mereka itu sudah wow, sudah gede banget dan sangat membantu mereka untuk mengakses produk-produk properti yang mereka butuhkan. Dan di sisi lain juga kita melihat kan ada kerjasama program sejuta rumah nih antar pemerintah dengan pengembang properti, dan saya pikir ini yang membantu sektor menengah ke bawah ini untuk tetap bergulir nanti permintaan propertinya. Oke. Nah, berbicara tentang stimulus begitu yang diberikan oleh pemerintah, mungkin kalau kita lihatnya dari sudut pandang pemerintah tampaknya juga sudah loyal begitu, DP 0%, kemudian juga PPN juga 0% begitu. Nah, kemudian apakah memang tampak begitu ya efektivitas dari stimulus ini bisa memicu daya beli masyarakat ataupun juga memicu minat beli masyarakat, karena tadi sekali lagi kalau kita lihat angkanya juga masih belum kembali begitu di angka sebelum pandemi COVID-19. Iya, gimana ya, kalau kita bicara properti kan ya bukan belanja yang primer atau bahkan sekunder, dia tergolong tersier. Meskipun dia kebutuhan pokok, tetapi buat masyarakat ya masih bisa nyewa gitu, ada alternatifnya. Backlog perumahan kita kan ya sangat besar, ada kira-kira 11 jutaan, katanya sudah menurun mungkin sekitar 9 jutaan. Tetapi marketnya sama kebutuhan properti dengan pasokan yang ada di market itu sebenarnya imbang, sekitar 7 jutaan, 7,6 dan 7,3 juta gitu di tahun 2020. Jadinya market kebutuhannya ada, pasokannya ada, tetapi market ini belum bisa ditranslasikan menjadi demand, artinya orang-orang yang harusnya dikatakan butuh rumah, belum tentu mereka beli rumah, karena itu tadi masih ada opsi untuk nyewa dan sebagainya. Dan ini yang membuat perkembangan properti sekarang tertekan, karena ya harga supply sudah ada dan dinilai masih terlalu tinggi, makanya pemerintah memberikan stimulus yang banyak itu tadi. Saya pikir ini sangat-sangat membantu mendorong permintaan properti itu tadi. Jadi apa ya, orang yang tadinya butuh properti akhirnya benar-benar berani menjadi membeli properti. Ya kita lihat ada DP 0%, memang itu kalau kita bicara efektivitasnya relatif. Seperti tadi kalau kita bicara sektor menengah ke bawah itu sangat efektif buat mereka. Tapi lagi-lagi apakah konsumen dalam hal ini sudah mulai memprioritaskan pembelian properti? Karena ya dengan kondisi tekanan ekonomi belum tentu mereka langsung beli properti saat ini ketika ada diskon atau ketika ada insentif. Mungkin mereka masih akan menundanya. Dan sampai kapan penundaan itu? Ya jawabannya pasti pada saat kita bicara pemulihan ekonomi. Ketika pemulihan ekonomi terjadi, artinya tidak ada lagi kontraksi, aktivitas ekonomi dan bisnis sudah mulai berjalan normal, saya yakin saat itulah masyarakat sudah mulai mendapatkan kepercayaan dirinya untuk belanja properti tadi, membeli aset-aset di properti. Oke, berarti minimal dari yang belum berminat menjadi berminat, atau yang sudah berminat menjadi melakukan action begitu ya untuk pembelian properti ya. Memutuskan. Ya, terima kasih sekali Mas Arief Gunawan. Tapi kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda karena masih menarik begitu pembicaraan kita, dan jangan kemana-mana karena CNBC Indonesia Property What's the Best Property Companies akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.